Ya, selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali. Hari ini market keren sekali ya. Kita cuan luar biasa, cuan bolak-balik. Udah di TP, balik beli, masih cuan lagi. Luar biasa. Atau kalau enggak, udah TP, pindah saham lain, dapat cuan dari saham lain. Ya, kita langsung review pergerakan market hari ini bagaimana. Hari ini IHSG keren sekali. Closing di posisi plus 1,98%. Wow banget. Dan asing membukukan net buy 872 miliar. Wow, applause ya. Net buy loh. Jadi asing mulai banyak yang masuk. Dan sepertinya hari ini kenaikan IHSG banyak ditopang oleh sektor finance dan basic industry ya, sektor finance dan basic industry. Coba kita lihat sektor finance dan basic industry. Basic keren sekali ya. Basic candlenya luar biasa, naiknya cukup signifikan. Tapi ini deket-deket profit taking nih ya. Terus ada lagi finance. Wah, finance masih keren ini, finance. Harapan saya finance masih bisa naik lagi lah. Pokoknya ingat, kalau composite lagi hijau, lagi trending, finance pasti jadi salah satu penggerak utama. Karena market cap Indonesia dari 5 besar pemegang market cap, 3 diantaranya ada di finance, yaitu BRI dan BCA ya. Jadi kalau mau naikin IHSG atau IHSG dibikin hijau atau ditahan, gampang. Tahan aja BCA, tahan aja BRI, marketnya pasti survive tuh. Tapi kalau sebaliknya, kalau BRI dan BCA dijual, aksi jual, itu sentimennya juga pasti membawa IHSG menjadi merah ya. Hari ini aktif diperdagangkan adalah BBRI dan Bank BTN. Bank BTN malah gainnya 21,70%, wow banget ya. Dan disusul BRI kenaikan 7,8%. Kita jarang nih ya lihat BRI naik sampai 7%, karena dulu paling banter BRI itu naik 3-4%. Sekarang sekalinya gerak, boom, langsung naik. Tapi kemarin-kemarin waktu turun juga ngeri ya, bisa sampai 7%. Saya sebelum membahas saham, saya mau menjelaskan sedikit mengenai sistem, karena banyak yang teman-teman yang belum paham dan masih bertanya skala prioritas cari saham yang bagaimana, dan kalau break resisten yang resisten seperti apa yang kita perhatikan, dan kalau jebol support seperti apa yang harus kita hindari. Saya mau jelaskan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor saya, ini adalah candle ya, Candle itu adalah pergerakan harga. Jadi kalau harga hari ini naik, dia candlenya berwarna hijau. Kalau hari ini turun, candle berwarna merah. Jadi candle ini pergerakan harga. Kalau ada yang seperti ini, itu kita sebut sebagai shadow ya, shadow atau leg. Leg itu kaki. Artinya harga pernah mencapai sini. Kalau yang di atas berarti tertingginya pernah mencapai situ, tapi pada penutupan dia ditutup di bawah. Nah, untuk tahu apakah ini mau naik atau turun, kita menggunakan yang namanya dynamic support dan resistance. Dynamic support dan resistance. Kok disebut dynamic? Kenapa? Karena bergerak terus. Jadi support dan resistance kita bergerak terus. Saya memperkenalkan salah satu dynamic support resistance kita yang paling basic ya, paling dasar.
yang saya sering sebut sebagai selendang. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, yang paling dasar adalah ini, selendang. Selendang itu ada dua warna, selendang warnanya biru muda atau turkis, atau warna pink. Kalau berwarna biru muda menandakan sedang posisi uptrend. Kalau pink menandakan posisinya sedang downtrend. Ya, ini yang paling dasar. Ini adalah support resisten jangka pendek. Jadi jangka pendek ini candle itu harus ada di atas ini, harus di atas selendang. Baru secara jangka pendek saham ini sudah melewati masa kritisnya. Belum berarti uptrend jangka pendek. Baru kita sebut uptrend jangka pendek kalau selendang ini berubah warna menjadi warna biru muda. Oke, saya ulangi. Candle ada di atas selendang ini, support dan resisten selendang ini. Kalau candle ada di atasnya, itu artinya secara jangka pendek candle ini sudah melewati masa kritis. Jadi sudah berusaha untuk berbalik arah menjadi uptrend. Belum uptrend ya, berbalik arah. Baru confirm kalau kita bilang, oh jangka pendeknya ini uptrend. Kalau selendangnya berubah warna menjadi warnanya turkis atau biru muda ini. Ya. Ini adalah support resisten yang paling dekat, paling pendek. Dan kenapa saya bilang paling dekat? Biasanya kalau kita mau beli atau mau jual, patokannya selendang ini dulu. Jadi kalau kita melakukan analisa, yang kita analisa pertama kali lihat dulu candlenya ada di atas selendang apa enggak. Kalau ada di atas selendang, barulah kita mulai bikin trading plan-nya. Tapi selama candle itu ada di bawah selendang, ya kalau mau beli pun maksimum adalah 10% dari alokasi dana. Yang dimaksud adalah 10% dari alokasi dana, umpama contoh, saya punya uang 10 juta mau saya buat beli BRI. Kalau posisinya ada di bawah selendang, saya dari 10 juta tersebut saya hanya boleh beli 1 juta saja. Ketika ada di atas selendang, nah kalau sudah di atas selendang, kita boleh beli sampai dengan 30%. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, kita boleh beli 3 juta. Gunakan uang 3 juta kita untuk beli Bank BRI. Kalau di atas selendang. Jadi ingat, kalau di bawah selendang maksimum 10%, kalau di atas selendang maksimum 30%. Kenapa saya bilang maksimum 30% di atas selendang? Karena ada resisten lain yang kita juga harus perhatikan, yaitu resisten jangka menengah, jangka panjang. Sekarang saya memperkenalkan resisten yang jangka menengah, yang saya sebut sebagai skyline. Ini adalah garis jangka menengah, tren jangka menengah ya, medium term. Jadi kalau candle bisa naik menembus skyline, menembus langit, saya bilang. Kenapa saya disebut sebagai skyline? Ya, karena patokannya kalau udah di atas langit bisa terbang biasanya ya. Kita kan sering suka analogi, wah terbang gitu. Terbang. Nah, kita baru benar-benar bilang terbang itu kalau di atas skyline. Kalau cuma di bawah skyline masih sini, itu belum terbang beneran. Itu bisa saja turun lagi gitu ya. Baru benar-benar terbang kalau sudah di atas skyline. Secara jangka menengah. Kalau sudah sampai di atas skyline, tadi kita kan masuk 30%. Di atas selendang 30%. Kalau di atas skyline, boleh masuk sampai dengan mulai dari range 50% alokasi dana sampai 75% alokasi dana. Oke. Jadi kalau di sini masuk 10%, di sini masuk 30%, kalau di sini maksimum 75%. Kalau 100% bagaimana? Nah, kita itu masuknya selalu bertahap ya Bapak Ibu.
Jadi kalau saya sudah di atas ini, umpamanya biasanya saya sudah masuk 30% nih. Nah, ketika dia break up skyline, saya tambah lagi 50%. Artinya berapa? Artinya saya sudah ada 80% di saham BBRI. Nah, sisanya 20% itu peluru terakhir saya, 20% itu boleh masuk lagi atau boleh nggak masuk. Tergantung situasi. Tergantung pergerakan market. Jadi bukan berarti kita mesti all 100% alokasi dana ada di situ, nggak perlu. Jadi semua tergantung cuaca juga. Kalau memang harus taking profit ya sudah, nggak apa-apa. Toh setidaknya kita dapat dari 80% masih oke lah. Ya. Ada satu tren jangka panjang yang saya gunakan sebagai patokan bahwa ini saham posisinya sudah uptrend atau belum. Yang saya sebut sebagai V-line. V-line ini berwarna ungu ya, V-line. Jadi susunan ini pertama jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bertahap-tahap, bisa di atas jangka pendeknya lanjut ke jangka menengah. Kalau bisa di atas jangka menengahnya lanjut ke target resisten jangka panjang. Bukan berarti candle ini kalau sudah sampai di sini berarti secara long term dia uptrend, bukan. Disebut secara long term uptrend kalau susunannya seperti ini. Selendang di paling atas, tengah skyline, paling buntut sendiri, paling bawah adalah yang jangka panjang. Jadi susunannya harus di atas. Harus di atas ini semua ya. Di atas base-nya ini. Kenapa saya sebut sebagai jangka panjang? Karena ini sebagai anchor-nya nih. Baseline-nya. Kalau semua indikator ini ada di atas base ini, nah itu bagus secara tren dia jangka panjang. Oke, jelas ya. Jadi di sini di chart ini saya hanya menggunakan tiga resistance support dan resistance, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi di panel ini ada tiga ini. Ada satu support system yang juga saya sering gunakan, namanya BRICS. Tapi BRICS ini sifatnya sebagai suplemen, bukan sebagai indikator utama. Beberapa teman kita tidak menggunakan ini. Kenapa tidak menggunakan ini? Karena hijau atau merah itu bukan perintah jual. Jadi, beli hanya kalau BRICS-nya hijau, sell kalau BRICS-nya merah. Ini bukan utama. Yang utama tetap kita menunggu aba-aba kalau sudah di atas resisten-resisten ini, ya. Kalau jual pun sama. Kalau dia breakdown, saya umpetin lagi BRICS-nya. Contoh kayak ini, ketika dia di atas selendang, kita sudah harus jualan. Kalau Bapak Ibu posisinya di saham ini adalah tipikalnya adalah swing trader atau buy on weakness atau modelnya semi menabung. Jadi ketika breakdown selendang ini Bapak Ibu jual 25%. Breakdown skyline jual 50%. Berarti udah 80% kejual. Kalau breakdown V-line ini jual semua. Ya, sampai sini jelas ya. Kalau di saham uptrend, ketika Bapak Ibu punya saham turun di bawah selendang, jual 25%. Pak, itu kan kalau belum ketemu stop loss bagaimana? Kalau trading plan saya belum kejual gimana? Ya, enggak apa-apa. Pokoknya jual 25% dulu. Kan masih punya 75%. Yang artinya kalau besok naik lagi, kita masih punya 75%.
Tapi kalau besoknya tambah turun, kita siap-siap untuk melepas lagi yang 50%-nya lagi. Berarti total posisi ketika di bawah skyline ini setidaknya saya punya saham sudah 75% terjual. Kalau sampai dia jebol V-line, jual sisanya. Jadi dalam trading saham itu ada 5 posisi uang yang kita perhatikan. Pertama, yaitu break even, balik modal. Kedua, untung kecil. Ketiga, rugi kecil. Keempat, untung besar. Kelima, rugi besar. Nah, yang kelima rugi besar ini kita paling hindarin. Caranya hindari gimana? Ya menggunakan money management atau risk management yang sudah saya bagikan barusan. Jadi, ketika breakdown selendang, kita jual dulu 25%. Breakdown skyline lagi, kita jual lagi 50%. Sisanya ketika jual selendang, V-line, garis V-line. Ketika turun menembus V-line, kita jual sisanya. Cara ini saya gunakan untuk metode yang kita sebut sebagai nabung saham dan ternak saham. Metode ini saya gunakan. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Apakah ada korelasi selendang, skyline, V-line dengan moving average? Atau eksponen moving average? Bisa saja digunakan itu. Tapi saya nggak gunakan itu. Saya menggunakan formula yang sudah saya hitung berdasarkan nilai rata-rata. Kenapa saya gunakan formula sendiri? Karena saya menghitung efektivitas. Jadi ada orang yang bilang kalau di atas moving average 50 itu kecenderungannya uptrend. Nyatanya seringkali juga false. Atau di atas moving average 100 berarti long uptrend. Ya enggak juga, nyatanya juga false. Saya ada kriteria-kriteria tertentu yang saya gunakan di garis-garis ini, sehingga ketika dia breakout atau dia breakdown, saya cukup confident untuk melakukan action. Di sini kenapa saya bilang cukup confident? Karena ini berhubungan dengan uang, dan saya cuma tidak hanya berhubungan dengan uang. Saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Yang artinya, saya bawa gerbong kereta. Dan gerbong kereta ini menggunakan uang juga untuk beli. Jadi, saya mencoba menjaga untuk tidak gegabah memberikan rekomendasi. Untuk itu saya nggak berani menggunakan tools yang tidak saya uji coba sebelumnya. Tidak saya backtest sebelumnya. Nah, yang ini sudah saya backtest. Dan sudah melewati hasil optimasi. Saya optimize saham berdasarkan support resisten ini terhadap saham. Karena ada aja yang nggak cocok dengan ini. Kayak contoh, ada saham tertentu yang cocok dengan MA20, ada yang cocoknya dengan MA50. Lah, masing-masing saham punya karakter sendiri-sendiri. Jadi, itu sebabnya saya kayak ambil nilai tengahnya. Yang saya ambil adalah nilai tengah. Jadi cocok di saham lain juga bisa dicocok di saham-saham yang mana saja. Jadi tidak berarti, oh saham yang ini bagus nih, pakai ini. Saham yang ini, wah berarti indikatornya banyak kan dong. Akhirnya repot nanti kita jadi nggak. Jadi fokus kita percuma, jadi kita mencari holy grail. Kalau saya begitu udah nemu satu, sistemnya saya gunakan dengan disiplin, udah cari duitnya aja dari situ. Itu yang pendekatan itu yang saya gunakan. Ada pertanyaan lain? Jadi,
Semisal support terdekat tembus walaupun belum minus 5%, kita jual. Ya, kalau saya jual sebagian. Itu yang saya gunakan di sini ya. Kita respect support dan resisten ini. Contoh, kalau buy kita nunggu dia harus di atas selendang. Kenapa kalau jual ketika dia breakdown selendang kita nggak jual? Nah, jadi harus vice versa ya. Jadi ketika Bapak Ibu, untuk beli dia harus di atas selendang nih baru cakep. Artinya kan waktu kita melakukan beli kita udah punya keyakinan kalau di atas selendang kemungkinan besar probabilitas untuk naik lebih besar daripada ketika dia di bawah selendang. Sama sebaliknya ketika candle ada di bawah selendang, artinya apa? Probabilitasnya pasti turun. Kita tahu kok. Mau beli aja tahu harus di atas selendang. Jadi ketika ini candle di bawah selendang, kita juga jangan ragu-ragu lagi. Kalau kita pada posisi ini saat ini sedang berjaga untuk dengan trailing stop, ya sudah jual sebagian dulu saja. Ketika dia di bawah selendang, jual dulu aja. Mulai ternak atau nabung, kondisi harus V-line, skyline, dan selendang. Maksudnya gimana kondisinya V-line, skyline, dan selendang? Kalau saya sederhana. Kalau untuk ternak atau nabung, itu buat saya pemilihan sahamnya itu saya pilihnya penuh pertimbangan. Bukan yang hit and run. Beli, besok jual, beli lagi, besok jual lagi gitu. Bukan. Saya kalau mau untuk ternak, saya harus menimbang-nimbang baginya bagaimana. Nah, betul. Salah satu pertimbangan saya untuk ternak, setidaknya jalurnya masih uptrend. Nah, itu yang saya cari dulu, jalurnya uptrend. Atau kalau enggak, kalau pada posisi contoh kayak BRI ini, posisi sudah nyungsep nih, gini nih. Kalau enggak, setidaknya saya sudah mulai beli di sini. Mulai nyicil beli, di sini nyicil beli. Di atas V-line tambah beli lagi. Jadi belinya tetap bertahap. Kalau jual bertahap, masuk juga bertahap, ya. Untuk beli bisa di atas selendang biru atau selendang merah juga ya. Bisa. Jadi kalau saya pokoknya di atas selendang pokoknya udah bisa beli. Itu udah oke. Kalau selendangnya lebar, kalau misal saat ini di atas selendang, saat menyentuh selendang atas kita sell atau selendang bawah. Jadi gini, kalau yang sudah tembus tuh gimana? Yang dimaksud dengan tembus? Yang sudah tembus tuh artinya sudah di bawah, ya. Yang kita maksud dengan tembus itu sudah di bawah. Kalau yang kita tembus sebagai breakout itu sudah di atas, bukan di antaranya, bukan mau tembus atau di dalam selendang, bukan. Jadi semua kalau sudah di atas atau sudah di bawah itu yang artinya sudah valid, sudah confirm. Kita nggak berbicara dengan bilang, ya boleh saja, boleh ya, boleh nggak, boleh ya, boleh nggak. Kalau saya simple, beli ya beli, jual ya jual. Jadi hukumnya kita harus disiplin ya. Oke, saya lanjut. Selain panel utama ini, saya juga menggunakan yang namanya kita sering sebut sebagai smart volume, smart money di indikator ya. Saya gunakan ini. Ini sebagai pertimbangan saya. Yang artinya kalau kondisi kayak ini lembah ke bawah nih, lembah ke bawah, histogramnya turun. Ini yang orange ini smart volume dan dia cenderung turun. Itu artinya posisinya sedang jelek. Yang ideal adalah yang posisinya mulai membaik. Jadi dari orange menjadi hijau, itu membaik. Dari hijau mendaji di atas ini, di atas histogram turkis itu membaik. Jadi cari yang begitu. Ya. Jadi posisinya harus
susunannya harus seperti ini. Membaik. Itu oke. Nggak usah terlalu detail yang bagaimana. Kita lihatnya gitu. Nggak usah per bar, nggak usah per histogram. Kita lihatnya dalam kurun waktu beberapa hari, baru kita bisa ambil satu gerakan, satu movement, satu action. Analisanya nggak bisa yang cuma per hari. Kita ambil analisa kayak gini. Contoh areal ini. Nah, transaksinya kan semakin jelek. Nah, kita lihat, wah ini transaksi jelek banget. Sampai di sini aja kita sudah tahu kalau ini tambah buruk nih. Ya. Tendensinya tambah buruk. Lalu ada satu yang saya pakai juga, ya kita sebut sebagai matrix oscillator. Matrix oscillator ini fungsinya untuk mengetahui kekuatan tenaga dari suatu saham. Kalau tenaganya kenceng, wah itu bagus. Salah satunya juga untuk mengetahui tenaga ini digunakan untuk mengetahui momentum, pembalikan arah, kekuatan untuk berbalik arah. Jadi contoh begini. Jadi di saham itu juga berlaku hukum fisika ya. Jadi ketika dia ada tekanan force ke bawah, butuh tekanan gaya balik, kekuatan balik yang sama besarnya, bahkan harus lebih besar sehingga ini bisa berbalik arah. Pergerakan bisa berbalik arah. Nah, itu saya tandai dengan ini, candle-candle yang berwarna turkis. Jadi kalau ketika dia turun dan tiba-tiba ada suatu indikasi tekanan untuk berbalik arah, nah ini saya boleh spek buy. Saya tambah lagi kalau posisi kotak-kotak candle, ini saya sebut candle juga ya, bar ini bisa di atas mid Bollinger yang di bawah ini, osilator ini. Itu berarti secara tren dia confirm uptrend. Ya. Kalau jual pun sama, ketika dia ada tekanan yang menahan laju naik, contoh ditandai dengan candle merah ini, nah itu berarti udah siap-siap jual ya. Jadi ketika dia naik, nah ini umpama BRI, kalau tiba-tiba muncul bar merah begini, saya langsung jualan, udah nggak usah nanya-nanya lagi, langsung jualan aja dulu. Ya ini sekilas review mengenai trading system saya ini. Saya akan, kalau bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas, nanti silakan nonton rekaman ini atau ada rekaman lain yang membahas ini lebih detail. Oke, selanjutnya kita, ada pertanyaan. Magic line berada di atas selendang biru dan di bawah selendang merah, apa artinya? Magic line itu ya selendang biru dan selendang merah ini, Pak. Ini yang saya sebut magic line. Nah, satu patokan yang saya sebut magic line itu adalah warna pink tua ini. Tapi sebenarnya ini jadi satu kesatuan ini. Ya ini yang sebagai magic line ini. Artinya uptrend atau downtrend kalau ada di atas. Pokoknya candle itu ada di atas selendang itu uptrend, di bawah selendang itu downtrend. Tapi itu untuk jangka pendek ya. Tadi saya sudah bahas, silakan Bapak nonton di rekaman saya yang nanti ini ada rekamannya. Jadi silakan ditonton lagi, tonton ulang. Oke, kita bahas saham aja, sudah setengah perjalanan ini, udah setengah 5. Jam 5 kita tutup. Kita bahas saham aja. Ada yang mau dibahas mungkin sahamnya? Ya, oke. Kita mulai dengan UNTR.
Ya, UNTR ini kemarin penutupan hari Jumat sudah oke ya, bisa di atas, naik ke atas selendang. Oh, ini saya lupa naikin. Sudah ada di atas selendang, dan sekarang UNTR closing cakep di atas skyline. Jadi UNTR ini bagus ya, boleh dipertimbangkan untuk dibeli UNTR. UNTR selanjutnya bisa untuk dipertimbangkan untuk dibeli. Target berikutnya UNTR kemana? Target berikutnya, ya target berikutnya setidaknya ke ini 17.250 dan 18.025. Itu target UNTR ya. Saya coba gambarkan target UNTR. 17.250 dan 18.025. Ya. Lalu ada sebentar, ini HMSP. HMSP, nah ini simple banget. Saat ini HMSP sudah sedang tertahan di areal selendang. Supportnya ya, kalau jebol ini ya jualan dulu aja. Tapi kita lihat HMSP kemarin memang kena V-line ya, jadi kepentok V-line. Dia koreksi ya. Kepentok V-line dia koreksi. Jadi HMSP hindari dulu ya. Trennya belum baik. Ini saat ini koreksi. Walaupun secara jangka panjang, jangka menengah mungkin dia mulai menunjukkan perbaikan. Tapi hati-hati aja ya. Mungkin saat ini sedang istirahat dulu. Java setelah sideways panjang, tiba-tiba hari ini boom. Kemarin sempat kita review ya Java ini ya, hari Jumat kalau nggak salah. Saya lupa ini antara Jumat apa hari Kamis kita review. Jadi pergerakan di Java ada di range 855 sampai 1022. Kemarin saya sudah bilang. Kalau mau beli ya beli-beli aja, nggak apa-apa. Di areal bawah itu targetnya pokoknya di skyline atau di 1022. Dan ternyata hari ini boom, Java naik ya. Java naik. ICBP dan Indofood. Nah, ini kelihatan cukup baik ya ICBP, yang mana tertahan di level supportnya, sempat ARB beberapa kali, dan ini udah mulai membaik. Tapi perhatikan sekali lagi, ini trennya masih belum bagus ya. Jadi lebih untuk trading pendek dulu aja ya. Sentimennya, tekanannya masih rada berat nih. Sama halnya dengan Indofood. Walaupun saya lihat Indofood masih mendingan. Nah, tapi untuk secara jangka pendek seperti kita lihat, dia ada di bawah selendang, ada di bawah skyline, ada di bawah V-line. Jadi secara jangka pendek dia masih downtrend. Jadi ya ini untuk ini aja, untuk trading jangka pendek aja. Pokoknya ada profit jual udah gitu aja. Jangan kalau ditanya target jangka pendek tuh enaknya taking profit di berapa persen, Pak? Wah, ya itu sifat manusia ya. Jadi kepengen yang cuannya gede, profit gede. Kalau saya bilang kalau jangka pendek, yang saya sebut bilang di bawah tren jangka pendek, masih di bawah, ya kamu profit 3% udah happy harusnya. Medco ini unik di saat ini harga oilnya membaik malah turun dia. Ini aneh, padahal harusnya dia ikut membaik kan.
Nah, tapi saya lihat ya karena dia tekanan dia ada di bawah selendang, masih di bawah skyline, jadi tekanan dia masih besar untuk naik, dia perlu power. Ini yang saya bilang dia butuh sesuatu, butuh power. Hari ini sebenarnya sudah membaik hari ini. Tapi ternyata market berkata lain ya, masih ada sentimen aksi jual di Medco. Mungkin pelaku pasar masih melihat kelihatannya oil masih bisa turun lagi kali ya. Who knows? PTBA. PTBA tadi pagi saya sudah calling. Ya, harga coil naik, harga coil. Jadi siap-siap. Dan hari ini PTBA, Adaro langsung boom. Kalau saya melihatnya segi teknikalnya begini aja, nggak usah lihat harga-hargaan. Ya jelas saja terang naik, dia kelihatan tertahan di selendang, ya pasti naik dong. Jadi selendang saya ini cukup ampuh nih ceritanya ya. Jadi ketahan di selendang ya pasti naik dong Pak. Oke, itu perjelasan yang keren. Jasa Marga. Nah, Jasa Marga pun sama. Kalau saya nggak tahu berita positif apa ini yang ada di Jasa Marga. Tapi kalau saya lihat sekilas, ya jelas saja naik. Dia ini sekarang tertahan di selendang kok. Dan kelihatannya dia bakal mantul. Sekarang udah di atas selendang lagi. Jadi Jasa Marga tadi saya juga call untuk beli ya. Jadi saya lihat, Jasa Marga sudah mantul nih. Jadi saya spek buy pagi-pagi gitu. Lumayan hari ini dapat 3%-an dari Jasa Marga. Cuma beli gini doang. Jadi itu sebabnya kenapa saya bilang kalau kita beli jual itu nggak usah terlalu banyak perhatiin bricks. Yang saya bilang di bricks di bawah ini. Nah, saya nggak lihat itu. Kalau kita lihat bricks di bawah, kayak gini, ini nggak masuk nih, nggak masuk kriteria. Wah nggak boleh beli Pak, kenapa? Bricksnya merah 2, nggak bisa. Kalau saya jarang, saya lihat ini sebagai konfirmasi aja. Oh berarti sudah aman ini. Bukan sebagai utama, ya ini bukan sebagai utama. Jadi kalau mau beli, mau jual, pay attention, focus on support and resistance dynamic, ini aja. Ya. Semen Gresik. Hari ini semen Gresik tadi saya sudah jual sebagian karena saya lihat tertahan di atas resisten. Jadi pagi-pagi saya pindah barang nih tadi pagi. Saya jual sebagian. Masih ada 25% di sini. Masih ada 25%. Saya jual ini, saya tadi pagi saya pindah ke Tekim, saya pindah ke INKP, sama saya pindah ke Jasa Marga. Jadi semen Gresik sudah saya pecah-pecah, udah saya pecah-pecah. Tinggal dikit lah di sini, sudah tinggal dikit. Jadi kalau saya ketemu resisten ini bukan berarti kita bilang, oh pasti tembus nih. Belum tentu. Kalau kita ketemu resisten kita jualan dulu. Beli kembali ketika dia break out atau dia tertahan di support. Antam bagaimana Antam? Wah, Antam asing belinya lihat tuh. Ngeri ya asing beli Antam. Ya udahlah, kita kalau udah chart begini sabar aja. Saya juga ulas nih. Antam nih saya ulas kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Jadi asing naik begini udahlah, kita duduk manis aja dan ternyata boom, Antam hari ini bagus banget ya. MDK juga kita juga sudah review kan. MDK ini hari ini juga cakep, oke. Tertahan di skyline, masuk kembali di dalam selendang dan sekarang sudah di atas selendang. Jadi MDK ini boleh di hold ya. Hold aja. Kebetulan saya nggak suka dengan saham ini. Jadi saya nggak masuk di saham ini. Bukan nggak suka, saya nggak kenal pergerakannya. Jadi sama-sama punya uang. Saya kalau umpamanya di hadapan saya ada pilihan masuk antara saham yang saya tidak kenal dan saham yang saya kenal, saya tetap pilih ke saham yang saya kenal lebih dulu. Beda cerita ketika saham yang saya tidak kenal nggak ada, semuanya saham yang saya kenal nggak ada, yang ada itu yang nggak saya kenal. Nah itu pure saya lihat chart ya. Mika itu tadi saya sempat japri-japrian dengan beberapa teman untuk buy on weakness Mika. Kenapa? Karena Mika itu saya lihat, wah ini tertahan di V-line nih, tertahan di
selendang nih, spek buy gitu. Saya bilang ini boleh spek buy gitu. Dan ternyata ya memang hari ini naiknya cakep ya. Jadi Mika tadi saya udah standby, udah siap ini. Saya sengaja nggak share ke grup pusat, soalnya apa ya, pertimbangan apa ya saya nggak share ini ke grup ya? Karena saya sudah share Jasa Marga, jadi saya kecenderungan saya itu kalau saya sudah kasih 2-3 rekomendasi saya tidak kasih lagi, karena nanti bapak ibu jadi overtrade gitu loh. Kita cukup pada awal-awal kita ini hari-hari ini mendingan banyak pilihan untuk trading. Nah dulu ketika downtrend kita masih bisa dapat profit, tapi kita malah enak karena pilihannya nggak banyak. Nah sekarang ketika pilihannya banyak, memang tren sahamnya naik, tapi kita di satu sisi kita juga bingung loh mau beli saham yang mana ya. Ya udah untung-untungan deh, untung-untungan. Itu sebabnya kemarin saya juga ngobrol sama beberapa teman di weekend, ada yang japri saya, kita ngobrol mengenai ada yang disebut sebagai Kelly Clarion ya. Jadi metode penghitungan winning rate ya, metode penghitungan winning rate yang sifatnya manual. Jadi kita masukin sendiri berdasarkan trading plan kita ya, berdasarkan kita yang sudah trading. Saya bilang itu nggak usah dipakai lagi deh, itu better nggak usah dipakai. Kenapa? Karena itu sifatnya manual. Jadi contoh begini, kenapa saya bilang nggak usah dipakai? Itu sangat tidak fair kalau ketika nanti akhirnya dibandingkan dengan trading system. Contoh, hari ini trading system saya memberikan rekomendasi 10 trading system, 10 rekomendasi saham. Ketika diberikan 10 rekomendasi saham, apakah kita ambil semua 10-10-nya? Kan enggak, kita pilihin lagi. Pilihin 10 itu kita pilihin 3. Nah, ketika ini kita sudah nggak valid sudah. Dan kita nggak bisa dinilai kinerja kita buruk gara-gara dari 3 ini kita salah pilih. Namanya juga probabilitas ya. Kita dari 10 ini pilih 3. Ya hoki-hokian kan, hitungannya hoki-hokian. Kalau kok ada kebetulan saya contoh yang masuk di Mika sama Jasa Marga. Pak, kok tahu gitu saya masuk ke Mika, Pak. Mika naiknya 7%, sedangkan Jasa Marga naiknya nggak sebanyak itu. Jasa Marga naiknya cuma 5%-an. Mending saya di Mika dong. Terus ganti pertanyaan saya balik. Kalau tahu begitu saya juga nggak trading, Pak. Saya cari pinjaman, uang. Kalau saya tahu Mika pasti naik gede, saya all in aja di Mika. Selesai cerita. Paham maksud saya? Pilihan saya ketika sinyal ini keluar, saya bilang, saya masuk aja di Jasa Marga. Yang Mika saya skip. Nah, terus apakah lantas berarti saya dinilai kinerja saya buruk? Ya nggak bisa dong. Kadang-kadang nggak fair jadinya. Jadi nggak fair kalau kita menilai. Jadi ada beberapa teman yang datang ke saya, Pak, saya ukur KC saya, Pak. Aduh, Pak, saya winning rate saya cuma 20%, Pak. Cuma 20% toh yang menang. 60%-nya saya cut loss terus, Pak. Tapi aneh, Pak. 20% itu kok saya bisa, profit saya kok, portofolio saya kok numbuh ya, Pak ya. Ya, itu yang harus dicari sebenarnya. Endingnya duit kamu itu nambah apa berkurang. Bukan masalah kamu banyak menang atau banyak kalah. Kalau banyak kalah, tapi setiap kali kamu kalah cuma 1%, 5%, 3%. Tapi ketika kamu profitnya 10%, 15%. Nggak perlu menang banyak. Nggak perlu menang terus-terusan gitu loh. Kalah berturut-turut pun nggak apa-apa. Tapi sekalinya menang, beng, kamu dapat jackpot. Jadi winning rate itu nggak pengaruh tidak berpengaruh, tidak berkorelasi dengan kinerja portofolio. Hati-hati. Jangan gara-gara kita ngukur pakai KC itu malah mental kita down, trading kita jadi amburadul karena di benak kita, deep down di otak kita yang paling dalam, kita itu ditanamkan trading saya jelek. Karena winning rate saya jelek, trading saya jelek, winning rate jelek. Akhirnya tradingnya jelek beneran. Jadi kalau saya bilang fokus sama trading plan dan fokus sama
style yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan difokus di KC-nya, salah. Ya, KC itu dihapus aja, udah nggak usah dipakai. Oke. Tadi sudah sampai Antam sudah, Jasa Marga ini sudah saya ulas. Wika. Wika ini kita udah bahas loh hari Jumat loh, keren banget. Ini sudah saya gambarin juga. Wah. Wika ini wow banget ya, udah di atas skyline dan hari ini congrats yang sudah masuk di Wika. Congrats, kita sudah analisa mendalam kemarin dan kayaknya sih setidaknya ke 1350 lah ya. Ke T3 saya, target ini saya ya. Ini udah kita udah calling nih. Saya cukup berbangga nih. Kalau Wika kemarin satu lagi yang saya rekomend adalah PTPP. Kita coba cek. Nah, PTPP juga sama. Hari ini juga positif walaupun naiknya nggak sesignifikan Wika. Ya. Terus INKP. INKP bagaimana dengan INKP? INKP oke, INKP. Nah, INKP ini tadi sorry di penutupan saya jualan. 5775 saya jualan. Jualannya nggak banting kiri kok, saya jualannya di over. Karena saya tahu teman-teman pada masih punya barang ini. Jadi kenapa saya jualan? Karena saya pakai uang margin. Saya kok kalau saya punya pemikiran begini. Saya kalau mau pakai uang margin, saya sebisa mungkin jangan di hari Senin. Nanti saya akan ulas lebih dalam lah. Kalau mau pakai uang margin, biasanya saya masuknya mulai dari hari Selasa atau Rabu. Nanti menjelang Kamis saya sudah jualan. Jadi kalau saya masuknya Rabu, ya ini sekilas lah saya hitung. Masuknya saya Rabu pakai uang margin. Kamis uang margin kan masih mengendap kan. Begitu Jumat saya jualan. Jualan. Setidaknya akun saya tidak dalam posisi kena suspend karena saya belum jualan. Paham di sini maksud saya? Beda kalau kita belinya hari Senin pakai margin. Beli hari Senin pakai margin ya. Hari Selasa posisi outstanding kita pakai uang margin. Hari Rabu kita harus jualan. Padahal biasanya hari Rabu naiknya kenceng. Jualannya di hari Kamis atau hari Jumat. Nah, hari Rabu mau jualan kita nggak enak. Waduh, jualan nggak ya? Jualan nggak ya? Oh, ternyata hari ini kenceng nih naiknya. Kita nggak jualan. Besoknya hari Kamis jebret, sahamnya turun atau sahamnya tambah naik, kita mau beli lagi juga nggak enak, nggak posisi akun ke suspend buy, nggak boleh beli. Kalau yang bikin galau itu di hari Kamis ketika akun di suspend buy, coba ya ini kita sharing ya. Itu bukan ketika sahamnya naik. Kalau ketika sahamnya naik, kita pikirnya kita malah begini kok. Untung saya nggak jualan kemarin. Hari ini saham saya naik. Yang bikin galau itu ketika justru malah turun. Posisi saham hari Kamis sahamnya turun. Kita mau jual. Kita ragu-ragu. Kalau nanti dia naik bagaimana? Masalahnya kalau dia naik, saya kalau udah jual saham ini saya nggak bisa buyback. Karena apa? Posisi saya kena margin. Kena suspend buy. Paham ya? Jadi kalau mau pakai margin, saran saya hari Selasa dan Rabu. Ya. Oke, jelas ya. Sekarang lanjut ke Diva. Wah ini memang Pak Akur nih memang. Diva ini. Wah, Diva keren. Tapi ingat valuasinya nih. Ya, transaksinya mini ya. Tapi secara chart oke nih ya, kelihatan nih. Wah, oke sih. Nah, perhatikan osilator sudah kasih sinyal di sini untuk buy, yang mana di sini sudah sinyal buy ya. Dan ini volumenya juga membaik. Jadi kalau confirm pun di sini harusnya sudah beli di sini ya. Dan sekarang sih sudah jaga trailing stop. Kalau yang mau masuk ya boleh aja. Ini posisi masih oke untuk masuk. Cuma osilatornya saya lihat sudah posisi overbought ya. Hati-hati. Saya kecenderungan kalau kayak begini saya skip ya. Enak tuh kalau dia masih ada di dalam Bollinger nih. Itu enak boleh buy.
Kalau di atas jangan. Ya. Barito. Wah, Barito ini saya sudah bilang loh tadi sama sopirnya, "Bok, tolong toh. Waktu lagi tidur tak bangunin, suruh tradingin. Ternyata di tradingin dibanting lagi. Kurang ajar ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih oke. Barito saya sih masih hold. Lihat aja. Lihat aja. Jarak menuju all time high-nya dia itu tinggal 13% lagi. Dikit ya. Ini trennya pasti naik ini. Dan ini posisinya lihat tuh. Selendang ada di atas skyline, skyline ada di atas V-line. Yang artinya secara tren dia gimana nih? Uptrend, keren banget di tengah market yang penuh ketidakpastian gini, kita ketemu saham yang uptrend gini. Udahlah, sabar-sabar sajalah. Kuat-kuatkan hatimu ya. BNLI. BNLI masih oke ya, tertahan di selendang. Ini juga sama, saham uptrend. Ya, yang kayak gini-gini tuh udah kuatkan hatimu aja ya. Teguhkan hatimu ya. Ini uptrend, ini bagus ini BNLI. BBTN. Nah, BBTN ini yang deg-degan karena posisinya downtrend. Jadi sekarang ini apakah besok pasti lanjut lagi? Mungkin masih lanjut, tapi kalau kayak gini sentimen untuk profit taking juga besar ya. Kalau sudah untung besok siap-siap jual ketika nyampe 1045 ya. Saya lihat kayaknya skyline ini hati-hati ya, kayaknya antara 8985 ini sampai 1045 ini range-nya udah mulai terbatas nih. Kalau bisa breakout bagus, tapi kalau belum bisa breakout ya hati-hati aja. Ini range-nya besok nih. Ya, ini range-nya. Jaga di situ aja. ITMG. Sorry. ITMG ya cakep kok ya, sama ini emiten call udah di atas skyline, skyline dia kemarin juga udah naik dan skyline dan stabil. Ini udah mau golden cross juga. Oke ini ya, osilator juga masih bagus. Oke, ITMG masih oke. Duduk manis aja bu. Cepin. Nah, Cepin bikin galau. Tadi sempat 5.950-an. Saya sudah happy sekali karena posisi beli di sini gitu loh ya. Tapi ya oke lah. Masih oke. Lihat nih, transaksinya bagus ya. Smart volume-nya oke ya. Asing juga mulai masuk. Ini yang jadi kenapa saya pakai panel-panel ini? Supaya buat saya lebih bikin saya confident. Tidur lebih nyenyak gitu loh. Jadi ada beberapa second opinion yang memberikan saya saran ini harus bagaimana gitu ya. Enggak cuma berpatokan sama BRICS ya di bawah ya. Jadi kalau patokannya cuma sama ini kayaknya kok kurang ya buat saya ya. Apalagi di sini kita trading dengan menggunakan uang. Jadi rasanya perlulah kita memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Adaro kepentok ya, tuh kepentok sama skyline. Dan hari ini update ya, hari ini apa kemarin ya? Saya nggak tahu. Coba nanti cek kalendernya. Dan kepentok, kita nggak tahu nih, bisa lanjut naik apa turun. Kalau tadi ada yang sempat nanya, saya bilang Adaro itu sell on strength. Jadi Adaro saya bilang ketika posisi, saya bilang kalau dia tutup di bawah V-line, kamu sell on strength deh. Nah ternyata memang benar dia tutupnya di bawah V-line, jadi sell on strength ya. Tolong kalau ada yang nanya jangan japri deh, please. Saya harusnya kalau tadi saya tulis di grup ini mungkin beberapa teman bisa jual, tapi karena saya lupa nulis sell on strength di grup jadi ya gitulah. Jadi kalau nanya please jangan japri, jangan malu ya, jangan malu. Kita tanya buat rame-rame kok, buat supaya teman-teman yang lain juga dapat benefit yang sama. Excel.
Excel sama nih, tuh. Ketahan juga di V-line. Wah, cakep nih. Antara dua deh ini, breakout atau breakdown. Udah gitu aja deh, break up apa breakdown. Saya nggak bisa nebak karena lagi sideways. Kalau sideways memang tidak bisa ditebak kok. Kalau sideways strateginya cuma satu, beli di atas apa nunggu di bawah. Udah gitu aja. Nunggu ketika confirm breakout atau ketika dia turun dan dia mulai mantul, ya. Ada pertanyaan mengenai margin. Ketika pakai margin, setiap hari kalender kena bunga berapa persen ya? Sekitar 0, sekian persen, saya lupa persisnya. Masing-masing sekuritas berbeda ya. Makanya jadi gini, ada sekuritas yang fee transaksi belinya mahal, jual belinya mahal, tapi dia bebankan bunga marginnya nggak terlalu mahal. Tapi ada yang bebankan fee jual belinya murah, tapi bunga marginnya mahal. Nah, jadi hati-hati. Mereka 1001 cara sekuritas bisa bermain di duit ini, di harga, komisi, dan lain-lain. Jadi, kalau saya bilang ada beberapa pertentangan, sekuritas ini mahal, sekuritas itu murah. Kalau saya bilang, kamu fokus tradingnya aja, cari sistem yang benar-benar kamu bisa andalkan. Paling penting tuh sistem tuh bisa diandalkan. Kalau sistemnya nggak bisa diandalkan, itu percuma juga kan. Mau sistem murah kayak, mau fee-nya murah kayak, tapi kalau nggak bisa diandalkan juga percuma. Ya. Kapan kena bunga? Jadi kalau margin kena bunga itu kalau kita belum sempat balikin. Jadi gini, kan ada T plus 2 harus kembali. Nah, kalau T plus 2 nggak kembali, kita baru jual. Nah, uang baru datang itu T plus 2 lagi. Berarti kita 2 hari itu kena bunga. Jadi kena bunga itu paling tidak bisa 2 harian ya, 2 harian. Apakah BBRI sudah overbought? BBRI sekilas coba kita lihat. BBRI yes sudah overbought ya, BBRI yes sudah overbought. Apakah berarti waktunya jual? Ya tidak ada salahnya dijual sekarang. Sudah untung kan? Sisain 25% ya, sisain 25%. 25%-nya kapan? Ya jualnya ketika ini, Pak. Ketika mendekati V-line. Kalau ternyata dia nggak sampai ke sini udah jualan, ya setidaknya kita sudah profit lah ya. Sudah profit. Oke, terakhir Telkom, waktunya sudah habis ya. Telkom masih sideways, Bapak Ibu. Sekalian kita lihat pergerakan Telkom nih masih bergerak di sekitar selendang. Jadi kalau saya lihat masih belum oke ya, secara tren masih belum oke. Ini saham yang lama sekali, saham yang lama kalau lagi ini kalau saya cari saham itu yang pergerakannya itu enak ya, pergerakannya ajurut-ajurutan itu enak buat trading. Karena saya tipikalnya itu trader ya. Oke. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Kita hari ini sudah profit, luar biasa. Harapan saya besok juga profit. Kita masih hold ya, masih hold beberapa yang kita beli tadi. Nanti saya akan tulis rekomendasi untuk besok, belanja besok saya akan tulis rekomendasi di Microsoft Teams. Akhir kata, terima kasih teman-teman, stay healthy, stay happy ya, stay home, dan happy cuan.